Perkenalkan, nama saya Christopher Lauren Mulia dengan NIM 093. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan proyek bisnis saya yang bernama Gymmesh. Bisnis saya ini sendiri terletak di bidang fashion industri, yaitu outfit olahraga. Untuk latar belakang dari bisnis proposal ini sendiri karena banyaknya orang yang sudah mulai sadar akan gaya hidup yang sehat. Seiring berjalannya pandemi COVID-19, perkembangan dunia gym semakin tinggi dan banyak diminati. Hal ini membuat saya tertarik dalam membuat salah satu bahan pelengkap dalam kegiatan gym, yaitu kaos gym. Di sini saya sendiri lagi meminati olahraga, yaitu gym. Jadi saya ingin membuat dari baju-baju gym yang akan saya gunakan dan orang-orang lain bisa gunakan. Gimnastik atau yang biasa disebut dengan binaraga dan mempunyai ketertarikan sendiri bagi orang-orang yang telah berhasil membentuk badannya. Baju merupakan salah satu komponen penting karena dapat mendukung proses olahraga angkat beban yang satu ini. Untuk visi yang saya terapkan dalam perusahaan Gymmesh adalah dapat memajukan industri sportwear di Indonesia. Untuk misinya, menawarkan sportwear dengan berbagai desain yang menarik dan juga bahan yang nyaman namun memiliki harga yang terjangkau. Lalu, menjadi salah satu brand terpercaya yang dapat menjaga kualitas internasional dengan memajukan kesejahteraan lokal. Lalu yang terakhir, membuat komunitas gimnastik bagi para warga Indonesia yang telah berbelanja sportwear dari kami, sehingga dapat saling bertukar pikiran dengan positif dan saling membantu. Untuk manfaatnya, dapat memajukan kesejahteraan industri fashion di Indonesia dengan memajukan di bidang sportwear terlebih dahulu. Karena masih sangat sedikit sportwear yang ada di Indonesia yang kualitasnya dapat bersaing dengan perusahaan internasional. Hal ini membuat kami terus bekerja dan memiliki manfaat bagi para pengusaha lokal. Dalam membangun industri yang satu ini, walaupun memiliki banyak persaingan, namun hal itulah yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri tersebut. Dan juga memiliki kualitas yang sebanding dan saling berlomba menjadi yang terbaik dengan perusahaan lokal lainnya. Kami memiliki standar yang sama dengan brand luar lainnya, karena banyaknya desainer bertalenta yang dapat kami kerjakan dalam hal ini, yang dapat membuat brand dari kita sendiri bersaing dengan desainer dari luar. Untuk waktu pelaksanaannya, kami ingin melaksanakan ini di awal tahun 2023 ini, dengan masih banyaknya bisnis yang berkembang di seputaran healthy lifestyle juga. Hal ini membuat kami ingin bergerak lebih cepat sebelum tren ini sudah mati dan harus diselamatkan terlebih dahulu. Untuk ide produknya, ide produk saya adalah menjual kaos untuk berolahraga, walaupun menurut saya juga mungkin untuk sebagian orang, outfit olahraga bukan merupakan hal yang sangat penting. Namun di kalangan orang yang sudah bisa dibilang expert atau sering berolahraga, outfit olahraga merupakan hal-hal yang sangatlah penting. Mulai dari baju yang mereka pakai di saat olahraga, jika bajunya menarik dan bagus saat dipakai, itu badan akan menjadi penambah semangat mereka berolahraga. Ditambah lagi baju dengan cuttingan yang pas akan membuat bentuk tubuh mereka akan terlihat semakin bagus. Lalu untuk celana juga akan mempengaruhi kegiatan olahraga seseorang. Celana yang kepanjangan dan tidak fleksibel akan mengurangi ruang gerak dari mereka. Dan sehingga celana dengan model atau cuttingan yang bagus akan menjadi poin plus saat dipakai dalam berolahraga. Untuk aspek produknya, jenis produknya, kami untuk memulai bisnis Gymmesh hanya fokus ke salah satu bagian yang paling penting dalam sportwear, yaitu baju dulu. Bajunya sendiri adalah kaos yang memiliki cuttingan dengan 4 ukuran, seperti baju pada umumnya, yaitu S, M, L, dan XL, yang memiliki bahan dry fit dan memiliki sablon rubber yang pastinya tidak mudah untuk rusak atau terkelupas. Selain itu, kami akan memberikan tag baju di belakang dengan sablon rubber juga, dan itu semua kami ambil dari supplier baju di Bandung. Dan didesain dengan desainer baju Bandung yang kreatif dan juga sudah sangat terbiasa untuk startup. Di bagian startup ini, kita hanya mengeluarkan satu warna, yaitu warna hitam, sehingga dapat dipakai dengan netral oleh pria dan juga wanita, atau biasa yang disebut dengan unisex. Untuk jumlahnya, kami akan launching baju dengan 4 ukuran untuk di awal, dengan memproduksi satu model terlebih dahulu, dan masing-masing baju akan kami sediakan satu lusin, atau 12 piece per ukurannya. Karena kami ingin melihat keinginan pasar terlebih dahulu sebelum memproduksi baju yang kami ingin buat.
dan membuat kami bisa melihat review terlebih dahulu dan memperbaiki kualitas kami ke depannya. Lalu untuk waktu produksinya sendiri, kami telah bertanya kepada supplier di Bandung dan mereka mengestimasikan 2 minggu, ditambah dengan ekspedisi yang mengirim bisa jadi 2 minggu, 3 hari, itu sudah termasuk baju dan juga packaging logo GMS yang telah kami buat. Untuk tenaga kerjanya, kami membutuhkan 1 orang admin untuk pengurusan sosial media dan juga menjadi customer service. Dan juga vendor atau supplier yang dapat memproduksi baju kami dan juga packaging yang kami butuhkan. Untuk bahan dan peralatan yang kami butuhkan, ada baju, packaging, sablon, dan juga desain. Untuk peralatannya, kami membutuhkan laptop dan printer resi. Lalu dari segi aspek proses akan dimulai dari proses produksi di mana baju akan mulai diproduksi terlebih dahulu. Hal ini akan dimulai dengan kami sebagai pendiri memilih desain yang telah dijual oleh para desainer yang ada. Desain sendiri akan lebih mencondong ke arah olahraga dan juga dapat mengambil marketplace anak muda, karena kebanyakan yang mementingkan model itu anak muda. Setelah itu akan mulai dilakukan pendilan berapa foto yang akan diproduksi. Misalnya akan dimulai dengan kaos ukuran L berapa lusin dan juga ukuran XL-nya berapa. Kita akan mulai dengan masing-masing selusin. Lalu yang kedua yaitu pemilihan warna yang akan ditetapkan dengan desain agar serasi. Selain itu, kita akan mulai proses produksi dan menyerahkan semuanya kepada para pekerja. Untuk proses marketingnya, setelah baju jadi dan juga diserahkan kepada kami, selanjutnya akan kami lakukan proses photoshoot. Photoshoot akan dilakukan dengan model ke depannya, namun dengan badan saya yang masih memungkinkan dan juga proporsional, sementara akan melakukan photoshoot mandiri dengan kamera HP seadanya, dan juga mulai memposting di sosial media untuk menarik konsumen melihat katalog. Setelah menarik perhatian kami juga pastinya telah mengupload barang yang akan dijual juga di Tokopedia ataupun Shopee, yang juga bisa kami samakan fotonya dengan sosial media yang telah ada. Untuk proses penjualan, lalu jika orderan para konsumen telah masuk, kami akan memproses orderan yang telah dibuat, dan akan kami lakukan pick up dengan kurir yang telah dipilih, dan setelah barang sampai, dana akan langsung masuk ke saldo e-commerce yang kami miliki yaitu Shopee ataupun Tokopedia, sehingga dana dapat kami tarik dan proses transaksi dari produksi pun bisa selesai. Dan uang yang kami dapatkan akan kami putar lagi untuk bisnis ke depannya. Dari aspek finansial, berikut adalah rencana anggaran biaya dari kami. Biaya tenaga kerjanya membutuhkan 22.500.000, laptop seharga 3 juta, printer resi seharga 250.000, internet dan listrik 200.000, desainnya 300.000. Lalu untuk produksi baju dan juga packagingnya, per piece-nya di harga 150.000 dengan 48 unit, jadi totalnya 7.200.000. Untuk total dari keseluruhannya 13.450.000. Lalu untuk ROI-nya 615% return of investment, karena kurangnya modal investasi pada barang di awal dan hanya membutuhkan branding yang besar dengan supplier dari vendor juga. Untuk BEP-nya, keuntungan dalam menjual kaos gym di sini adalah 100.000 karena kami akan menjual produk tersebut di harga 250.000 dengan HPP atau harga pokok penjualan di harga 150.000 per kaosnya. Untuk fixed cost-nya, biaya laptop 3 juta, printer resi 250.000, variable cost-nya biaya tenaga kerja admin 2.500.000, desainnya 300.000, internet dan listriknya 200.000, baju 48 piece-nya 7.200.000. Perhitungan BEP, agar kami bisa mencapai BEP, kami harus menjual kaos dengan menjual 1 volume baju, kami bisa menghasilkan 4.800.000 bersih. Dan juga dapat dipakai untuk perputaran lanjutan. Jika dihitung lagi biaya variabel yang pasti untuk sebulan itu 3 juta. Berarti kita masih memiliki 1.800.000 untuk dibuat mencicil laptop, dan ini semua bisa dilunaskan dengan memproduksi dulu volume atau setara dengan 93 baju agar bisa berbalik modal. Dengan omset sebesar 23.250.000 juta rupiah dalam 2 bulan agar tidak memakan banyak variable cost namun telah mencapai BEP. Untuk aspek teknisnya, display. Kami akan mendisplaykan barang kami terutama pada sosial media yang akan membranding barang kami lebih besar.
dan memperkenalkan barang kami, dan itu akan melalui platform, dan untuk katalog kami akan menggunakan e-commerce Shopee ataupun Tokopedia untuk memposting katalog yang akan kami jual. Untuk supplier bahan baku telah ditemukan di Kota Bandung yang telah menyediakan produksi pakaian dari bahan sablon dan juga packaging yang biasanya sudah saya pakai untuk bisnis-bisnis yang sebelumnya, yaitu bisnis kaos oversize. Dan hal ini memudahkan kami karena kami sudah memiliki relasi yang cukup baik dalam pekerjaannya sehingga dapat memudahkan kami dalam bernegosiasi. Untuk supplier peralatan, yang kami butuhkan yaitu sebuah laptop untuk marketing dan juga menjadi salah satu fasilitas untuk mengupload dan memproses Tokopedia, dan juga printer resi yang bisa didapatkan pada toko elektronik yaitu Hartono. Untuk aspek marketingnya, segmentasi pasar. Kami tidak mematok usia, yang penting barang ini dapat digunakan sebagai keperluan orang-orang yang berkecimpung di dunia sport, dan juga untuk usia spesifiknya itu sendiri mungkin di usia 16, 15, sampai 45 tahun, karena menurut survei yang telah kami lakukan, kebanyakan di usia seperti itu yang melakukan kegiatan olahraga angkat berat. Dan juga brand Gymmesh kami buat untuk para pria dan wanita karena desainnya yang mencondong ke unisex dan bisa dipakai untuk pria ataupun wanita. Strateginya, untuk kami sendiri akan membangun brand kami di sosial media dengan membuat pengetahuan umum tentang brand lokal original namun memiliki kualitas yang tinggi, sehingga kami dapat membuat edukasi kepada masyarakat di Indonesia agar cintai produk-produk lokal, dan juga produk lokal sudah ada yang kualitasnya sama dengan brand luar. Kami juga akan membangun produk kami melalui sosial media Instagram dan menggunakan Instagram Ads untuk promosinya. Kami akan melakukan promosi di sosial media yaitu Instagram, seperti yang tadi saya katakan, karena di Instagram merupakan menjadi salah satu platform utama yang banyak dicap oleh kalangan umur yang luas. Selain itu, Instagram juga memiliki fitur yang memudahkan para penggunanya dalam mengelola bisnis, contohnya ada Instagram Business, yang dapat memonitoring profil visit, Instagram Insight, dan masih banyak lainnya. Selain itu, Instagram juga dapat membantu kita dengan menggunakan Instagram Ads walaupun berbayar, tapi cara ini termasuk ampuh dan sudah dibuktikan oleh beberapa brand besar terutama di usaha industri. Untuk strength-nya, kami mempunyai harga yang terjangkau dibanding kompetitor, lalu bahan yang kami gunakan sangatlah nyaman dan enak dipakai. Model kami yang bagus dan cutting-an yang bagus juga untuk di badan. Untuk weakness-nya, merupakan brand baru jadi susah dapat customer. Mempunyai banyak kompetitor yang sudah mempunyai nama yang besar. Lalu terkadang masyarakat hanya mementingkan harga yang sangat murah ketimbang kualitas yang kami berikan. Untuk opportunities, memiliki kompetitor dengan produk yang harganya tinggi, jadi memiliki peluang jika bisa menjual di bawah harga tersebut. Target market yang besar karena tren olahraga lagi naik. Banyak TikToker dan selebgram yang suka berolahraga, jadi mudah untuk meningkatkan brand awareness kepada masyarakat. Untuk tricks-nya, brand besar yang sangat berani dalam memberikan diskon. Ad review yang biasanya dilakukan oleh kompetitor nakal untuk menjatuhkan brand lain. Tren olahraga di Indonesia sudah mulai hilang seiring berjalannya waktu. Lalu yang terakhir, brand awareness yang kurang di masyarakat Indonesia itu sendiri. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dalam bisnis itu, yaitu bisnis ini memang sudah banyak beredar di Indonesia. Namun yang perlu dicatat, yang sudah mendominasi di Indonesia yaitu produk dari luar negeri. Yang banyak dibuat di Indonesia adalah replika dari baju tersebut, atau bisa dibilang baju itu palsu. Hal ini sangat buruk karena kurangnya edukasi masyarakat akan brand awareness yang membuat kita tidak menghargai brand-brand dari luar itu tersebut. Daripada kita memaksakan gengsi dengan membeli barang luar yang replika, lebih baik kita membeli produk lokal yang original. Selain bisa membangun hal ini juga, kita bisa membantu kami dalam mengembangkan pasar di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.